apakah kita hidup dalam siklus peradaban yang lupa diri? Disclaimer, dokumenter ini disusun untuk tujuan edukasi sejarah dan refleksi budaya manusia. Narasi ini bertujuan menyajikan pemikiran mendalam tentang perjalanan peradaban tanpa bermaksud meniadakan kepercayaan, keyakinan, atau perspektif budaya tertentu. Kisah ini adalah undangan untuk bertanya, merenung, dan melihat dunia dari sudut yang lebih luas. Dunia yang berulang. Bayangkan sebuah dunia di mana kota-kota besar berdiri megah, jalan-jalan dipenuhi pedagang, istana-istana dihiasi emas, dan manusia yakin bahwa kejayaan itu abadi. Lalu, perlahan, badai datang, perang pecah, kota-kota itu kosong, patung-patung jatuh, nama-nama besar menghilang, tertimbun debu, dan dilupakan. Lalu dari reruntuhan itu, dunia baru lahir. Anak-anak dari masa depan membangun rumah di atas tulang masa lalu, tanpa tahu apa yang pernah ada di bawah kaki mereka. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah sejarah manusia bergerak dalam siklus, lahir, bangkit, membusuk, runtuh, dan lahir kembali? Jika demikian, maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah kita hari ini juga sedang mengulangi siklus itu? Apakah dunia modern kita, dengan semua teknologi, kekuasaan, dan keyakinannya akan keabadian, juga berjalan di jalur yang sama dengan mereka yang telah hilang? Dalam perjalanan kali ini, Jejak Kala akan membawa Anda menyusuri siklus peradaban, bangkit, jatuh, dan kebangkitan baru. Bukan hanya tentang siapa yang membangun piramida atau siapa yang menulis hukum pertama, tetapi tentang satu pertanyaan besar. Mengapa kita selalu lupa? Inilah Jejak Kala. Dan ini kisah kita. Apakah kita hidup dalam siklus peradaban yang lupa diri? Sejarah tak sekadar masa lalu. Ia adalah jejak kala. Peradaban pertama. Ketika manusia membayangkan keabadian, di tepian sungai Tigris dan Efrat, ribuan tahun sebelum dunia mengenal nama Romawi atau Yunani, bangkitlah kota-kota pertama, Uruk, Lagash, Ur. Manusia, yang dulu hanya berburu dan meramu, membangun tembok batu untuk melindungi diri dari dunia liar. Mereka mengukir jalan dari lumpur, membangun kuil untuk dewa-dewa, dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, negara. Bagi mereka, dunia tidak lagi sekadar ladang atau sungai. Dunia menjadi sesuatu yang harus diatur, harus dikendalikan, harus dipelihara, untuk selamanya. Mereka menulis di atas tanah liat, menghitung panen, mengatur pajak, merancang hukum. Dan di antara debu padang pasir, lahirlah ilusi besar bahwa manusia bisa mengalahkan waktu. Tembok kota dibuat lebih tinggi, zikurat-zikurat menjulang ke langit, dan prasasti batu diukir untuk memastikan bahwa nama raja akan bertahan selamanya. Namun, seperti gurun yang menelan sungai, waktu memiliki kesabaran yang manusia tidak punya. Peradaban-peradaban itu, yang dulunya berdiri megah di tengah hamparan emas gandum, mulai runtuh. Salinitas tanah akibat irigasi berlebihan membuat ladang gagal panen. Persaingan antar kota berubah menjadi perang tak berujung. Pemberontakan meletus dari rakyat yang lapar dan lelah. Pada akhirnya, Uruk dan saudara-saudaranya tidak diserbu oleh musuh asing. Mereka runtuh dari dalam. Dan tanah yang dulu penuh suara tukang tembikar dan imam kuil, perlahan kembali menjadi hamparan debu sunyi. Manusia membangun tembok untuk mengalahkan waktu. Tapi waktu hanya menunggu. Mesir membangun keabadian di antara pasir dan sungai. Di sepanjang sungai Nil, bangkitlah peradaban yang mungkin paling terobsesi dengan keabadian. Mesir kuno. Di mata orang Mesir, hidup di dunia ini hanyalah satu bab dalam perjalanan jiwa. Apa yang benar-benar penting adalah kehidupan setelah mati. Mereka membangun piramida, gunung batu raksasa, didirikan dengan tangan manusia sebagai tangga menuju bintang-bintang. Mereka menulis nama mereka di dinding makam, mengisi ruang tersembunyi dengan emas, dan menulis doa-doa untuk membimbing roh melintasi dunia lain. Jika ada bangsa yang percaya mereka bisa melawan waktu,
itu adalah orang Mesir. Namun, bahkan Sungai Abadi pun bisa berubah. Perubahan aliran Nil, perang saudara antar Fir'aun, serangan bangsa asing seperti Hyksos, dan akhirnya Persia, menggerogoti fondasi yang selama ribuan tahun tampak tak tergoyahkan. Dan perlahan, piramida-piramida itu yang dibangun untuk menantang waktu, menjadi puing-puing, tertelan pasir, dan dilupakan oleh generasi yang tidak lagi membaca hieroglif. Keabadian tampaknya lebih sulit dari sekadar membangun dari batu. Roma, kekuasaan yang membakar dirinya sendiri. Jika Mesir membangun untuk keabadian, Roma membangun untuk kekuasaan. Di puncaknya, Kekaisaran Romawi adalah dunia itu sendiri. Dari Inggris di barat, ke Mesir di selatan, ke Irak di timur, semua tunduk di bawah panji elang Roma. Jalan-jalan dibangun bukan hanya untuk perjalanan, tetapi untuk legiun. Hukum dikodifikasikan untuk mengatur dunia yang terlalu besar untuk dikendalikan. Di Koloseum, rakyat bersorak melihat gladiator bertarung, sementara di Senat, para politisi memperdagangkan pengaruh dan ambisi seperti koin di pasar. Tapi di balik semua kemegahan itu, Roma mengabaikan sesuatu. Ketegangan di bawah permukaan, ketidaksetaraan meluas, ketergantungan pada budak membuat ekonomi rapuh, penguasa-penguasa yang semakin lalai dan kadang gila naik tahta. Dan ketika bangsa-bangsa barbar mengetuk gerbang Roma, mereka tidak menemukan kekaisaran yang kuat. Mereka menemukan raksasa tua yang lelah. Pada 476 Masehi, Raja Odoacer menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus. Dan dengan satu langkah kecil, sejarah dunia berubah arah. Roma tidak dibakar dalam satu malam. Ia terbakar perlahan dari dalam, dengan kesombongan, ketidakadilan, dan kelelahan. Maya, kota hantu di tengah hutan. Berseberang lautan, di hutan-hutan lebat Amerika Tengah, bangsa Maya membangun kota-kota batu yang menakjubkan. Chichen Itza, Tikal, Copan, penuh dengan piramida, observatorium bintang, dan ukiran-ukiran mistis. Mereka memahami gerakan bulan dan matahari dengan akurasi luar biasa. Mereka membangun kalender yang melampaui kemampuan dunia Eropa pada masanya. Namun, di puncak kejayaan mereka, kota-kota ini perlahan-lahan ditinggalkan. Penyebabnya bukan satu bencana besar, melainkan kombinasi kekeringan, perang antar kota, degradasi tanah, kelaparan. Bangunan megah menjadi hutan, piramida ditelan pohon dan akar, dan para penduduk menghilang, meninggalkan hanya bisikan di antara pepohonan. Hari ini, kita berjalan di reruntuhan itu dan bertanya, apa yang mereka lupakan? Mungkin jawabannya sederhana, bahwa kejayaan tidak bisa bertahan bila dunia di sekitarnya runtuh. Mengapa kita selalu lupa? Sejarah menunjukkan pola yang menakutkan. Bangkit, jaya, lalai, runtuh. Bangkit lagi, manusia membangun tembok, mengukir nama, menulis hukum, mendirikan kekaisaran. Tapi mereka juga mengulang kesalahan yang sama. Ketamakan, ketidakadilan, ketidakpedulian terhadap peringatan-peringatan kecil. Mengapa? Mungkin karena di puncak kejayaan, kita buta terhadap tanda-tanda bahaya. Mungkin karena kita percaya bahwa kali ini kita berbeda, bahwa kita lebih cerdas, bahwa kita telah mengalahkan siklus itu. Namun sejarah tidak berbohong, dan waktu, seperti biasa, hanya menunggu. Apakah kita sedang mengulangi siklus itu? Hari ini, kita hidup dalam dunia yang lebih terhubung daripada sebelumnya. Teknologi, kekayaan, kekuasaan, semuanya tampak lebih besar dari zaman manapun sebelumnya. Tapi lihat lebih dekat. Ketimpangan yang melebar, perubahan iklim yang semakin terasa, politik yang semakin bergejolak, dan masyarakat yang kadang lebih sibuk berdebat tentang hal remeh daripada memperbaiki pondasi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah kita sedang mengulangi tarian lama itu? Bangkit, membusuk, runtuh. Kalau sejarah mengajarkan satu hal, itu adalah peradaban tidak hancur karena serangan mendadak, melainkan karena perlahan-lahan lupa. Siapa mereka sebenarnya? Di antara reruntuhan dunia lama,
kita menemukan cermin, dan di dalam cermin itu, kita melihat diri kita sendiri. Mungkin, jika kita cukup berani untuk melihat, kita bisa belajar dari masa lalu. Mungkin kita bisa memutus siklus itu. Atau mungkin, seperti mereka, kita hanya akan membangun dunia yang indah, untuk kemudian melupakannya, karena sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala.